Misici itu adalah satu kelompok kesenian Sunda yang di dalamnya itu ada berupa kesenian tradisi, sandiwara tradisi, ada juga gendingnya, musik, gamelan, dan ada juga kita juga ada pelatihan teater, latihan tari juga ada, gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kesenian Sunda. Misici itu berdirinya tahun 1928. Kebetulan Misici itu adalah nama seorang primadona. Dia dipersunting oleh Habib Abu Bakar Bapagi. Kebetulan Habib Abu Bakar Bapagi itu adalah kakek ibu sendiri, kakek saya. Waktu itu zaman Belanda, Cici itu dia kan selalu dipanggil kan, jadi keliling ya zaman dulu itu karena memang belum punya tempat sendiri ya, belum punya tempat mandiri, dia keliling ke setiap daerah dan itu sering dipanggil untuk menghibur para Belanda. Dan tercetusan nama Miss Cici itu karena orang Belanda kan, yang ini jadi memanggilnya dengan Miss Cici gitu kan. Saya Cici, Tuan. Cici. Miss Cici. Alhamdulillah, jadi memang turun-temurun. Cuma memang itu sekarang agak-agak ada tambahan dari luar ya. Jadi bukannya asli dari musisinya dulu ini, bukan. Ada yang dari teater pun ada sekarang. Teater modern, saking dia sukanya, saking dia senangnya sama Miss Cici, jadi ikut di Miss Cici, bahkan tinggal di Miss Cici. Kita itu memang identiknya yang penggemar fans-fansnya tahu tuh Miss Cici itu memang ceritanya cerita horor gitu. Tapi tetap kita tradisi, kita nggak akan menghilangkan tradisinya karena memang ciri khas kita gitu. Ngap deh. Di Miss Cici sering dipentaskan itu bermacam-macam cerita. Ada cerita babat, kalau semacam kerajaan ya, babat itu kerajaan. Ada drama roman, ada horornya juga, setan, ada komedinya, ada cerita desik. Anggota Miss Cici itu semuanya otodidak ya, tidak lewat akademis. Sama orang tua kita, sama sutradara yang dulu, kita itu dilatihnya improvisasi. Ibu waktu dulu dilatih itu nggak pakai skrip, jadi kita dilatih langsung sambil pentas, nggak ada latihan dulu. Kalau zaman ibu ya, nggak ada latihan. Jadi latihan cuman sehari, sore jam 5 latihan, dibicarakan soal global cerita. Nanti kamu jadi ini, nanti kamu tuh harusnya begini. Malamnya pentas. Tapi anak-anak sekarang, yang ABG sekarang, penerus sekarang, itu tetap pakai skrip. Cuman tidak harus skrip itu harus dikuasai, tidak. Itu cuma patokan aja. 2010 lah kita udah memakai skrip. Caranya melatih dia supaya dia spontanitas di tiap pementasan. Itu kita dibagi senior junior. Si senior membawa ngedamping si senior ini. Jadi itu otomatis dia langsung bisa dipentas. Kita bikin cerita, kita mengikuti zaman. Kan nggak semua warga Indonesia itu bisa Sunda. Jadi kita combine bahasa juga, dicampur dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi itu kalau cerita roman. Tapi kalau cerita kerajaan itu agak sulit. Karena di cerita kerajaan itu bahasanya banyak bahasa pribahasa siloka Sunda, banyak bahasa Sunda buhun, jadi susah harus di Indonesiakannya gitu. Main saya sejak tahun 1974, zaman di Kramat. Kita main, paling sutradara bilang begini, lo jadi rampok itu terserah,
kesananya yang rampok di mana itu tinggal tergantung gitu. Kalau sekarang pakai naskah. Saya mulai main tuh tahun 2013. Jadi anggotanya udah lama, dari kecil, cuman gabung mainnya itu 2013. Kalau bermain saya biasanya selalu dikasih peran yang antagonis. Seneng banget bergabung di bisnis ini. Sukanya itu karena kita jadi sebuah keluarga gitu ya. Bisa kumpul bareng-bareng, gitu, ketawa bareng, gitu bareng. Cuman dukanya aja ya ketika nggak ada pementasan aja, Mbak. Kalau lagi begini, pandemi nggak main ya kagak dapet duit. Nggak bisa, nggak digaji. Pengaruhnya besar banget. Apalagi kita sebagai seniman ya, kita patokan mencari uang, mencari buat sesuap nasi itu dari kita pentas. Bagi ibu apalagi sutradara, di masa pandemi itu berat banget. Karena apa? Kita tidak bisa pentas. Sekalinya kita ada dana dari pemerintah, kita harus lewat streaming. Nah di streaming itu berat banget. Karena apa? Biasa kita ditonton sama orang-orang. Jadi kita bagus tidaknya kita acting, kita tahu. Kalau bagus mungkin ada tepuk tangan. Kalau tidak bagus mungkin ada diam. Nah kalau di streaming ini kita tidak tahu respon penonton seperti apa. Itu beratnya. Kegiatan sehari-harinya. Ya gini, paling juga kita tukar pikiran soal cerita. Tukar pikiran gimana nih musisi ke depannya mau diapain nih. Karena pandemi begini kan gitu kan. Sebelum pandemi kita memang ada pementasan rutin gitu, tidak ada halangan apa-apa, tidak ada pemberhentian sementara, pokoknya lancar aja dalam 1 tahun itu. Tahun sebelum pandemi kita itu ada 19, bahkan ada sampai 21, itu yang dari Pemda ya, dana dari Pemda itu. Nah ini semenjak pandemi tahun kemarin itu kita kebagian cuma 3. Nah ini yang sekarang baru 2 udah ditutup lagi gitu. Kita tuh udah siap 90%, udah dekornya udah siap, nyata ditutup sementara PPKM-nya. Udah kita nggak bisa gimana karena memang pemerintah kan yang punya ini ya, yang punya wewenang. Ya sebenarnya sih kalau aku, karena mungkin aku orang seni ya, menyayangkan aja gitu ya kan. Karena kan kalau menurut aku pribadi, karena aku orang seni, kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan budaya sendiri gitu. Ya kita jangan sampai kalah sama yang modern gitu. Kadang anak mudanya, kadang gue ayo dong latihan, biarin deh kita belum pentas juga, kita latihan aja, kita tetap berkarya. Saya salut sama anak-anak sekarang itu semangatnya. Nah saya juga nggak mau dong mematahkan semangat mereka kan. Yuk, kalau memang kita harus berkarya, yuk kita berkarya. Kita nggak usah mikir kapan nih kita pentas, yang penting kita berkarya dulu. Ayo latihan. Lewat streaming itu kadang jarang ada yang belum tahu kalau musisi itu ada YouTube-nya gitu. Ya harapan sih kalau bisa jangan sampai musisi ini punah lah. Karena sandiwara Sunda musisi itu cuma satu-satunya di Jakarta ya. Di Bandung udah nggak ada. Di Sukabumi dulu juga ada sandiwara, sekarang udah nggak ada. Ya cuman musisi aja. Dari 1928 sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Sulit sebenarnya sih untuk kami ini keadaan gini, terutama untuk ekonominya. Tapi memang karena kami seniman, sesulit apapun jalani aja deh. Niat aku sih ya, niatnya gede nih, niatnya gede, pengen terus memajukan musisi gitu. Tapi alhamdulillah ini anak-anak junior juga memang sudah ini sih semangat. Ini terhalang ini semangat terhalang pandemi. Tapi saya tetap terus semangat, jangan takut dengan pandemi.